Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah, semua sehat ya? Walaupun dalam musim pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar. Tentunya harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya rajin-rajin cuci tangan. Kemudian apabila keluar rumah hendaklah menggunakan masker. Intinya harus rajin menjaga kebersihan, baik kebersihan badan ataupun kebersihan pakaian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Untuk ini kita persilakan kepada ketua kelas untuk memimpinnya. Silakan, Najwan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wazayyinna bil hasanati wal ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Muhammad Fawes Hadir. Muhammad Galin Nugraha Hadir. Najwan Hadir. Muhammad Ainul Fadil Hadir. Ya turun ya, izin ya. Izin. Muhammad Raihan Fadilah Hadir. Ahmad Raihan Hadir. Muhammad Ananda Putra Hadir. Muhammad Akmal Wildan. Hadir. Ada? Ada ya. Alhamdulillah. Jadi satu orang yang tidak turun yang izin hari ini ya, Muhammad Ainul Fadil. Ya. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, kita ulang kembali materi pelajaran minggu yang lalu ya. Siapa yang masih ingat tentang apa? Najis dan hadas. Ya, tentang najis dan hadas. Ada yang tahu? Siapa yang masih ingat? Apa arti najis? Ya, Najis adalah suatu benda yang mengotori badan. ya, najis adalah sesuatu benda yang mengotori badan. Kemudian apa lagi? Hadas. Hadas terbagi berapa? Ya, Dibagi menjadi dua. hadas terbagi menjadi dua, terbagi dua. Siapa yang bisa menyebutkan hadas terbagi dua? Ya, Rehan? Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Kemudian bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Siapa yang ingat? Ya, Hadas kecil dengan cara berwudu, hadas besar dengan cara mandi janabah. Ya, hadas kecil cara mensucikannya dengan cara berwudu atau dengan tayamum. Kalau hadas besar cara mensucikannya dengan cara mandi junub atau mandi hadas besar. Ya, saya akan membagikan soal pretest ya. Nantinya kamu kerjakan. Tulis namanya ya. Dikerjakan dengan baik ya.
Baik, materi kita pada hari ini masih tentang najis dan hadas. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membedakan alat-alat bersuci dari najis dan hadas dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membedakan macam-macam air untuk bersuci dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis sikap muslim terhadap benda-benda najis dengan benar. Baik, seperti biasa saya akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok ya ini ya. Ya. Kemudian kita kasih nama kelompoknya. Yang ini kelompok apa? Kelompok wudu. Dan sebelah sini kelompok tayamum. Baik, ini kelompok wudu dan ini kelompok tayamum. Ya, sekarang silahkan kamu saksikan video ini. Ya, oke. Oke, setelah menyaksikan video tadi, ada gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Apa yang ada kamu pikirkan tentang video tadi, tentang materi kita pada hari ini? Baik, untuk video yang pertama, Ya Pak. ya, Tayamum. tentang tayamum ya, tentang bagaimana bertayamum. Kemudian video kedua,
Ya, lanjutkan. Orang yang berwudu di sungai. Orang yang berwudu di sungai. Kemudian selanjutnya, ya, Pak Wes. Yang minum di wadah. Apa tadi? Anjing yang sedang minum di wadah. Ya, anjing yang sedang minum air di suatu tempat atau di wadah ya. Kemudian selanjutnya, ya, Air kelapa. air kelapa. Ya, oke. Selanjutnya, Air sungai yang mengalir. air sungai yang mengalir. Ada lagi? Gak ada, Pak. Gak ada ya, sudah ya. 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 Jadi hubungan materi kita pada hari ini dengan video yang sudah kalian saksikan tadi adalah tentang alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Yang pertama, benda cair. Dengan video tadi ada? Ada. Yang mana? Air. Air? Air sungai. Air sungai. Kemudian debu. Tayamum. Dengan bertayamum tadi ya. Ya, Pak. Kemudian benda padat. Ada nggak? Ada. Ada. Oke. Kemudian selanjutnya macam-macam air. Yang pertama, air mutlak atau air tohir mutahhir. Jadi air mutlak ini orang menyebutnya juga air tohir mutahhir. Artinya apa? Air yang suci lagi mensucikan. Air ini suci, bisa untuk bersuci. Gitu ya, paham ya? Paham. Contohnya apa? Seperti air sungai. Air sungai suci, kemudian bisa untuk bersuci, bisa dipakai untuk berwudu, bisa dipakai untuk mandi hadas besar. Kemudian yang kedua, air tohir goiru mutahhir atau air yang suci tetapi tidak bisa untuk bersuci. Contohnya air kelapa. Air kelapa suci tetapi tidak bisa untuk bersuci. Suci untuk diminum tetapi tidak boleh atau tidak bisa untuk dipakai untuk bersuci atau bersuci. Kemudian yang ketiga, air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air mutanajis adalah air yang terkena najis, yang mana airnya kurang daripada 2 kulah. Tahu air 2 kulah? Air 2 kulah itu air yang jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Mengukurnya bagaimana? Kurang lebih 60 cm. Lebarnya 60 cm, kemudian panjangnya 60 cm. Nah, itu namanya air 2 kulah, air yang jumlahnya banyak. Tetapi kalau air itu kurang dari 2 kulah, terkena najis. Contoh, ada ember, di dalam ember itu ada air, kemudian kurang dari 2 kulah, airnya itu masuk kotoran kucing atau kotoran cecak, maka air ini disebut dengan air mutanajis atau air yang terkena najis. Kemudian selanjutnya air musammas. Apa itu air musammas? Yaitu air yang terkena sinar matahari yang sudah lama. Air dalam drum, kemudian berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun air tadi berada di dalam drum, terkena sinar matahari tiap hari. Namanya air musammas. Bisa dipaham? Dan selanjutnya air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air bekas dipakai untuk bersuci. Kalian berwudu nih, kemudian air yang bekas wudu ini namanya air mustakmal. Air mustakmal ini tidak boleh lagi dipakai untuk berwudu atau bersuci. Cuma boleh digunakan untuk apa, Pak? Untuk nyiram tanaman, nah itu boleh. Itu kegunaan air mustakmal.
Bisa dipaham ya? Bisa. Bisa ya. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang ditanyakan tentang materi tadi? Ya, Pak. Ya, oke, Najwan, gimana? Kan ada ember berisi air, Pak. Ya. Air tersebut dijerat oleh kucing. Apakah air tersebut boleh dipakai untuk bersuci, Pak? Ya, ini ada air di dalam ember. Kemudian air ini dijilat oleh kucing. Nah, air yang di dalam ember ini boleh nggak dipakai untuk bersuci atau dipakai untuk berwudu? Baik. Yang lain ada yang nanggapi? Ya, Pak. Ya, Rehan? Misalkan ada air, Pak. Enggak, yang menjawab, yang menanggapi pertanyaan Najwan, siapa yang tahu? Apakah air yang dalam ember ini termasuk boleh dipakai untuk bersuci atau enggak? Air dalam ember tadi. Ya, kan? Boleh enggak? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Yang lain? Ildan? Apakah boleh atau tidak? Air yang di dalam ember setelah dijilat oleh kucing, bukan anjing loh ya. Tapi dijilat oleh kucing. Gimana? Boleh dipakai. Boleh. Boleh dipakai ya? Ya. Oke, Aan tidak boleh. Kalau Hildan boleh. Nah, jadi yang mana nih? Boleh apa enggak? Ayo. Jadi begini ya. Jadi air yang berada di dalam ember yang kurang dari 2 kula kemudian dijilat oleh kucing, air ini boleh digunakan untuk berwudu atau bersuci. Gitu ya. Kenapa? Sebab karena kucing air liur kucing ini tidak najis. Lain halnya air liur anjing. Bisa dipaham? Bisa. Kemudian ada lagi yang ditanyakan? Ya. Kan? Misalkan ada air bersih, Pak, tapi air tersebut bekas saringan limbah. Apakah Ya. air tersebut termasuk najis atau tidak? Ini ada airnya bersih. Cuman air bersih ini asalnya limbah, asalnya najis gitu ya, asalnya kotor. Disuling atau dibersihkan kemudian bersih. Nah, ini air ini boleh nggak dipakai untuk bersuci atau tidak boleh dipakai berwudu? Boleh nggak? Yang lain? Siapa yang bisa menanggapi? Ya, Pak. Ya, Anda? Tidak. Tidak boleh? Tidak. Ya, tidak boleh. Yang lain? Hildan? Gak boleh? Nggak boleh, Pak. Ya, Am? Tidak boleh sih, Pak. Tidak boleh ya? Ya, oke. Jadi gini. Kan airnya asalnya ini kotor, mutan najis, kemudian dibersihkan, disuling, bersih dia. Ya kan? Nah, ini boleh nggak dipakai wudhu? Jadi jawabannya bagaimana? Kalau air itu sedikit, kurang dari 2 kula, maka tidak boleh dipakai untuk berwudu atau bersuci. Tetapi kalau jumlah airnya itu jumlahnya banyak, lebih daripada 2 kula, maka boleh dipakai untuk berwudu atau bersuci. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah, Pak. Tidak Sudah, ada ya? Paham ya dengan materi tadi? Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kalian diskusikan tentang materi yang sudah saya ajarkan tadi. Itu ya, antara temanmu satu kelompok. Tugas diskusinya ialah memberikan contoh alat atau benda untuk bersuci dari najis dan hadas. Alat bendanya untuk bersuci dari najis dan hadas apa-apa saja. Kemudian berikan 3 contoh macam-macam air dan berikan alasannya. Kalau tadi sudah 1 contoh tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimanakah sikap seorang muslim terhadap benda-benda najis. Baik, silakan diskusikan. Cukup 1 ya.
yang bingung bisa ditanyakan? Iya Pak, udah Pak. Anda tulis nama kelompok dan anggotanya. Ini ada. Air teh. Iya. Air makhluk. Air mutlak. Atau air mutlak. Atau akhir mutakhir kan juga bisa Untuk suci dia tidak mensucikan. kalau jangan dipakai Oke. Nah, itu padahal itu batu. Ya gimana? Sudah selesai? Kelompok tayamum sudah ya? Ya. Kelompok wudhu gimana? Sudah selesai juga? Ya. Oke, sekarang kelompok tayamum agar bisa mempresentasikan jawabannya sekarang. Ya. Siapa? Anda ya? Ya. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok tayamum, anggota nama Rehan, Aan, dan Ananda. Saya ingin menjawab nomor 1. Ya. Memberikan contoh alat atau benda untuk bersuci dari najis dan hadas, Ya, jawabannya yaitu batu. batu. Ya. Ya.
Nomor 2, memberikan 3 contoh macam-macam air dan berikan alasannya. 1. Air hujan, karena air itu termasuk air mutlak atau tahir mutahhir. Air hujan termasuk suci dan menyucikan. 2. Air teh, karena air itu suci tapi tidak menyucikan. Air tersebut termasuk air mutahhir. 3. Air yang terkena najis, karena air itu tidak halal untuk diminum dan tidak sah untuk bersuci. Nomor 3, bagaimanakah sikap seorang muslim terhadap benda-benda najis? Sikap seorang muslim harus menghindarinya atau jangan sampai terkena pakaian atau tubuh. Contohnya adalah air liur anjing. Ya, silakan dulu. Kita beri aplaus dulu. Kemudian selanjutnya untuk kelompok wudhu. Ya, untuk kelompok wudhu bisa menanggapi dari presentasi jawaban kelompok tayamum. Ya, Pak. Ya, Saya sedikit memperbaiki dari kelompok tayamum bahwasanya air teh suci tidak bisa mensucikan. ya, bahwasanya air teh itu suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Bagaimana menurut kelompok tayamum? Baik, Pak. Ya, Terima kasih masukan dari kelompok wudhu. Lain kali kami akan memperbaiki kesalahannya. ya, gitu ya. Ya, Pak. Ya, selanjutnya kelompok wudhu bisa mempresentasikan jawaban dari diskusi antar kelompoknya. Silakan. Yang lain memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok wudhu beranggota saya sendiri Najwa Nardianur dan Galen dan Fawes. Kami menjawab pertanyaan yang pertama, memberikan contoh alat atau benda untuk bersuci dari najis dan hadas. Pertama adalah kayu. Kayu adalah benda untuk bersuci dari najis. Dikarenakan kayu adalah benda padat. Ya. Yang kedua, memberikan 3 contoh macam-macam air dan memberikan alasannya. Air kopi. Air kopi adalah tohir ghairu mutahhir, karena air tersebut suci dan tidak mensucikan. Yang kedua adalah air sungai. Air sungai adalah air tohir mutahhir, karena air tersebut suci lagi mensucikan. Ketiga, air laut. Ketiga adalah air laut, karena air laut adalah tohir mutahhir, karena air tersebut suci lagi mensucikan. Yang ketiga adalah bagaimana sikap seorang muslim terhadap benda-benda najis? Ya. Adalah dengan tidak menggunakannya, Ya. tidak menyentuhnya. Sudah? Ya, oke. Silakan duduk. Untuk kelompok tayamum, ada yang bisa menanggapi tentang jawaban dari kelompok wudhu? Ya, bagi kelompok tayamum, ada yang bisa menanggapi atau ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok wudhu tadi? Saya Pak, Ya, saya ingin bertanya kepada kelompok wudhu, Ah, tolong berikan contoh benda najis yang tidak boleh digunakan. itu aja. Iya Pak. Ya, jadi si Penjan tanya apa tadi? Tolong Berikan berikan contoh benda najis yang Benda tidak boleh najis. digunakan. yang Tidak boleh digunakan. tidak boleh digunakan. Dari kelompok tayamum gimana? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Ya, Najwan. pakaian yang terkena darah tidak bisa dipakai untuk sholat dikarenakan darah tersebut adalah benda najis. Ya, betul ya? Betul. Oke. Ya. Jadi pakaian yang terkena darah itu tidak bisa digunakan untuk beribadah karena darah itu adalah termasuk Najis. Ya, sebelum kita mengakhiri materi ini, kesimpulan dari materi ini adalah tentang alat-alat bersuci. Siapa yang bisa menyebutkan alat-alat bersuci? Saya Pak, Ya, yaitu Benda. alat padat, Benda padat, air, air. sama debu. Coba ulang. Benda padat, Benda padat, air, benda cair, sama debu. kemudian ada Debu. debu.
Kemudian macam-macam air. Ya. Kemudian Air mutlak. air mutlak. Kemudian Air musammas. air musammas. Terus Air mutanajis. air mutanajis. Lanjut. air mustakmal, Air mustakmal. Air tahir ghairu mutahhir. Air tahir ghairu mutahhir. Kemudian sikap muslim pada benda najis. Gimana sikap kita apabila terkena najis? Ya, kemudian Berwudu. dengan cara Berwudu. berwudu. Kemudian ada lagi yang bisa menanggapi? Menjauhinya. Menjauhinya. Kemudian Rehan? Jangan sampai terkena. Ya, jangan sampai terkena najis. Andai kata baju kita terkena najis, jangan dipakai untuk beribadah kepada Allah. Jangan dipakai untuk sholat. Kenapa? Karena dengan adanya sebab benda najis tadi, itu yang menyebabkan tidak sahnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa di- Ya, selanjutnya saya akan membagikan tugas akhir, kemudian penilaian diri, dan penilaian antar teman.
Namanya jangan lupa ya. Gimana? Ada yang sudah selesai? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah, Yang Pak. belum silahkan kerjakan. Tidak apa-apa, dilanjutkan. Mana yang tidak? Namanya sudah ya. Ayo, sudah. Terus aja lagi. Sudah. Oh, sudah. Sudah. Ya, oke. Sudah semua ya. Baik, karena sudah semua, kita tutup pada pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.